Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan iklan yang berjudul Sikap Anti Korupsi Sebagai Bela Negara dengan dosen pengampu Bapak Afif Fuadi SPDI MA yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri bernama Mahatul Batria dengan NIM 201010235. Yang kedua itu teman saya yang bernama M. Subagus dengan NIM 2010241. Selanjutnya yang ketiga itu teman saya yang bernama Miranti dengan NIM 201010245. Sikap anti korupsi sebagai bentuk bela negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Nah, korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, tindakan korupsi ini sangat merugikan, apalagi jika yang korupsi adalah pejabat besar di negara Indonesia. Ya, Indonesia, negara kita. Hal ini sangat merugikan keuangan negara kita. Mereka yang korupsi hanya mementingkan kepentingan pribadi yang berkenaan. Tindakan korupsi ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, iman yang tidak kuat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, desakan kebutuhan negara, dan yang paling sangat berpengaruh yaitu adalah pengaruh lingkungan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui bahwasanya kemiskinan di Indonesia ini menjadi suatu hal yang biasa, bahkan bisa disebut mengakar dari tingkat kecil, dari desa-desa, bahkan sampai suatu negara. Bahkan yang lebih parah lagi, diri kita sendiri itu kadang korupsi. Contohnya, kita korupsi tentang waktu, korupsi tentang uang jajan, dan sebagainya. Nah, di sini, negara sangat membutuhkan peran pemuda yang sedikit rebahan dan juga banyak bergerak. Dan paling utama, yaitu kejujuran dari setiap kaum penerus bangsa tersebut. Nah, di sini jangan sampai kedepannya Indonesia ini para pemudanya itu menjadi penerus bangsa yang di dalam dirinya tersebut ada sikap korupsi. Nah, jangan sampai begini. Nah, dari melihat pernyataan tersebut, mungkin banyak dampak buruk yang dihasilkan oleh korupsi tersebut. Nah, salah satu atau di sini saya merangkumnya ada 5 dampak yang dirasakan oleh suatu negara karena banyaknya korupsi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut akan melambat, dan juga yang kedua menurunnya investasi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatnya kemiskinan di suatu negara tersebut. Yang keempat yaitu mangkraknya proyek-proyek strategis. Fenomena korupsi di negara kita sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Lalu sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu saja tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan cara bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita tidak perlu mengangkat senjata yang membunuh orang seperti salah pencuri. Cukup pelanggar korupsi saja itu sudah cukup merugikan negara kita. Berikut kasus-kasus korupsi di negara kita yang tidak Dari Kejaksaan KPK yang menangani kasus dugaan korupsi dan kawan transmisi di KPK sosial biasa penyidikan karena membuat sesuatu atau yang keberadaannya masih kasus dinaikkan menjadi kasus yang menemukan rekannya juga